Assalamualaikum kawan, terima kasih udah subscribe dan menyalakan lonceng untuk notifikasi channel ini. Semoga cerita ini bisa menemani malam-malam kalian. Cerita ini saya dapatkan dari kisah nyata seorang teman yang ada di Jawa Tengah. Suatu sore di penghujung 2019, aku berdiri di depan jendela kamar. Ijazah SMK perhotelan baru aja aku terima. Tapi entah kenapa, bukan rasa bangga yang menyelimutiku, justru kehampaan, kekosongan. Usiaku masih 19 tahun, tapi hari-hariku udah terasa penuh pertanyaan, akan kemana aku setelah ini? Dunia terasa begitu luas, tapi sekaligus begitu sunyi untuk orang sepertiku yang memang belum punya arah, belum punya tujuan. Pagi seperti ini biasanya aku isi dengan membuka lowongan kerja, mengecek pesan masuk yang gak kunjung berisi panggilan. Malam-malam aku duduk sendirian, mencoba menenangkan kecemasan dengan kopi instan yang rasanya makin pahit dari hari ke hari. Hingga akhirnya sebuah tawaran datang. Sekolahku bekerja sama dengan lembaga penyalur kerja, membuka program pelatihan magang. Gak bergaji memang, gak ada jaminan, tapi itu adalah satu-satunya pintu yang terbuka saat semuanya terasa tertutup. Aku langsung mendaftar. Selama 2 bulan penuh, aku jalani pelatihan dengan niat bulat meski tubuh kadang ringkih. Aku belajar dari dasar lagi, dari menyambut tamu sampai merapikan kamar. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari matahari. Setiap malam aku tertidur di atas buku catatan yang belum selesai aku baca. Hari penempatan magang pun tiba. Namaku tercantum pada sebuah hotel yang katanya gak jauh dari rumah. Awalnya aku agak lega. Tapi ketika aku baca lagi dengan seksama, ada yang aneh nih. Nama hotel itu adalah Hotel Indah. Aku menyengit. Rasanya asing. Padahal aku cukup mengenal semua hotel di daerahku, apalagi hotel berbintang. Tapi nama ini kayak nggak familiar. Hari pertama aku tiba di hotel itu, mobil travel menurunkan aku dan beberapa teman di halaman depannya. Bangunannya tinggi. Anehnya, nggak ada rasa megah sama sekali. Aku berdiri mematung. Mataku menelusuri cat dindingnya yang agak kusam. Ornamen kayu tua ada di lobi dan taman kecil dengan susunan tanaman yang aku nggak pernah kesini nih. Perlahan kenangan muncul. 2 tahun lalu saat masih SMK, aku dan teman-teman pernah kunjungan industri ke tempat ini. Kalau nggak salah, dulu namanya Hotel Berlian. Tapi sekarang namanya berubah jadi Hotel Indah. Saat itu kami diajak seminar kecil dan tur keliling. Pengalaman yang sederhana sih, tapi cukup membekas. Dan sekarang aku kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak magang. Yang membuatku merinding adalah fakta bahwa nyaris gak ada yang berubah. Lantai marmer yang sudah tergores, karpet merah tua yang berbulu, dan aroma lembab dari perabotan kayu yang seolah diam di masa lalu. Lokasinya pun gak strategis, jauh dari pusat kota. Jalan menuju ke sana sempit, sepi, dan kalau malam tiba,
berubah jadi lorong gelap yang hanya ditemani suara ranting dan gesekan angin. Di hari itu, kami disambut manajer hotel. Seorang pria, paruh baya, tegas, tapi tersenyum tipis. Kemudian ada juga seorang senior membimbing kami tur keliling hotel untuk orientasi. Ya, semacam pengenalan lah, biar kita nggak kesasar. Sejak melewati lorong-lorong ini, aku tahu ini bukan hotel biasa. Setiap sudutnya memunculkan rasa asing dan familiar, tapi dalam waktu yang bersamaan. Bingung nggak tuh? Lorong panjang dengan lampu kuning redup, kamar-kamar tua dengan pintu kayu berat, bahkan ballroom besar dengan lampu gantung kristal yang kini kusam tetap berdiri megah. Tapi kayak nggak ada auranya, dingin, nggak ada kehangatan. Biasanya pergantian nama hotel dilakukan bersamaan dengan renovasi gede-gedean. Tapi kayaknya di sini nggak ada tuh tanda-tanda peremajaan. Seolah nama indah hanyalah sebuah topeng, hanyalah sebuah kamuflase. Dan di dalamnya seperti ada yang disembunyikan. Tapi apa? Aku mencoba menempis prasangka. Fokus. Aku hanya anak magang. Tugasku sederhana, belajar dan membantu. Namun tekanan datang sejak hari pertama. Budaya senioritas di hotel ini terlalu kuat sih. Kami dianggap bukan rekan kerja, tapi lebih seperti cungur atau bawahan atau babu atau apalah namanya. Kami harus datang lebih awal, berdiri rapi, siap dipanggil kapan aja. Bahkan setelah shift selesai, sering kami diminta untuk tetap tinggal. Di antara semua senior yang ada satu yang paling aku takuti. Namanya Kak Yani. Cewek, wanita, dingin, suaranya datar, tatapannya seperti es. Dia bisa loh menyuruh kami melakukan tugas-tugas yang sama berulang-ulang. Seperti membersihkan pot bunga di taman belakang, mengelap gagang pintu kamar dari ujung ke ujung. Sekali salah, waduh, bakal teriak dia. Tapi semua itu belum seberapa sih. Seperti ketika malam itu, aku diberi tugas sama Kak Yani untuk mengecek kamar di lantai 3. Sudah lewat pukul 5 sore. Aku lelah, tapi ya gitu, nggak bisa menolak. Kotak kunci yang dia berikan agak gede, berat. Label-label kuncinya sudah lusuh. Bahkan sebagian hurufnya udah hilang. Aku naik lift sendirian. Lift tua itu berdiri sampai menahan beban dari dunia lain. Sampai di lantai 3, pintu terbuka perlahan. Dan aku disambut hawa dingin yang aneh. Lampu lorong berkelip-kelip. Beberapa mati total. Ini adalah lantai yang jarang digunakan. Hanya digunakan dan dibuka saat hotel lagi penuh. Aku mulai membuka kamar satu persatu. Senter kecil di tanganku jadi satu-satunya penerang. Setiap bunyi klik saat kunci diputar terasa memecah kesunyian. Sampai akhirnya aku selesai mengunci kamar ke-8. Aku mendengar sesuatu. Seperti langkah kaki, lalu diam. Aku berbalik, mataku langsung tertuju ke ujung lorong. Ada salah satu pintu kamar terbuka perlahan. Padahal aku yakin, semuanya sudah aku kunci. Kemudian dari balik celah pintu yang terbuka itu muncul sebuah tangan. Putih, pucat, jari-jarinya panjang, gemetar pelan, menarik daun pintu, menutupnya rapat tanpa suara. Kotak kunci di tanganku jatuh. Suaranya membentur lantai marmer. Anak-anak kunci berhamburan. Aku berlari,
Nafasku pendek, jantungku berdekap liar. Sampai di lobi aku menangis. Aku ceritakan semuanya pada Kak Yoni. Tapi, ya, dia marah. Bukannya khawatir, dia malah menyalahkan aku karena sudah ceroboh. Lalu dia menyuruhku naik kembali, ambil kunci yang berserakan, sendirian. Saat itu aku sadar, di tempat ini yang menakutkan bukan hanya hantu, tapi lebih dari itu ada manusianya, seperti Kak Yani tadi. Beberapa hari setelah insiden lantai 3, aku berusaha bersikap biasa. Tapi sejujurnya sejak malam itu, aku nggak pernah tuh benar-benar bisa tidur dengan nyenyak. Kadang suara ketukan pintu masih terngiang di telinga. Lalu datang sebuah kabar. Seorang tamu penting dari ibu kota akan menginap. Artis katanya. Inisialnya AB. Meski namanya nggak sepopuler dulu sih. Semua staf tahu, kami nggak boleh sembarangan. Aku diberi tanggung jawab menangani check-in tamu itu. Sore itu, AB datang dengan kacamata gelap dan kopernya yang besar. Ia tersenyum ramah, tapi dari sorot matanya, aku tahu kalau dia lelah. Mungkin dunia panggung juga menuntut lebih dari sekedar senyuman. Aku memproses check-in-nya sebaik mungkin. Dia ditempatkan di lantai 5. Kamar paling mewah yang hanya diberikan untuk tamu-tamu penting. Semuanya normal hingga tengah malam. Telepon meja resepsionis nyaring berdering. Aku kaget, melompat agak kecil. Ternyata AB sendiri yang menelpon. Suaranya terdengar panik. Nafasnya nggak teratur. Katanya sudah beberapa kali ada yang mengetuk pintu kamarnya. Saat dia intip dari lubang kecil di pintu terlihat kosong, seperti pegawai hotel. Tapi setiap kali pintu dibuka, lorongnya kosong. Aku membeku, tapi dengan suara paling stabil yang bisa aku usahakan, aku meminta maaf. Kataku, aku akan segera mengecek. Padahal, siapa lagi yang bisa aku andalkan tengah malam kayak gini? Semua staf udah pulang. Aku sendirian di lobi. Dan aku tahu betul, di lantai 5 gak ada seorang pun. Besoknya, saat staf membuka rekaman CCTV terlihat jelas. AB keluar masuk kamar. Sesekali berdiri lama di depan pintu, menoleh ke kiri dan ke kanan. Dalam satu rekaman, dia terlihat melempar sandal ke lorong. Seolah-olah ada yang berdiri di sana. Tapi di rekaman itu, lorongnya kosong. Pagi itu dia turun ke lobi. Wajahnya gelap. Dia menatapku, menunjuk langsung ke arahku. "Kamu ya, yang dari tadi ketok-ketok kamar saya?" Aku terdiam, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menampar Ponco, temanku yang baru aja ganti shift. Semua orang terkejut. Ponco menahan pipinya. Aku hanya bisa berdiri kaku. Beberapa menit kemudian, AB keluar dari hotel. Mobil hitam menjemputnya di depan gerbang. Hari itu nggak ada yang bicara panjang. Semua tahu, ini bukan ulah manusia. Beberapa hari setelah kejadian AB, suasana makin terasa berat. Setiap malam, lorong seperti bernafas. Kadang terdengar bunyi sandal diseret, padahal lorongnya kosong. Lalu, akhir pekan itu datang. Ada pesta pernikahan di ballroom hotel. Untuk pertama kalinya, hotel terasa hidup. Ada musik, tawa, lampu gemerlap. Sejenak kami lupa dengan bayang-bayang yang biasa memenuhi malam. Pengantin ditempatkan di kamar suite lantai 5. Malam itu, sekitar pukul 10, telepon kembali berdering. Ada suara wanita di seberang sana. Lirih, pelan, terdengar seperti sedang menahan tangis. Mbak, bisa nggak minta pindah kamar?"
Aku tanya pelan, "Kenapa, Bu? Apa ada kendala?" Jawabannya membuat bulu kudukku langsung berdiri. "Kami diganggu, Mbak." Mereka turun ke lobi. Wajah sang istri pucat. Suami cuma diam. Matanya terus menoleh ke belakang, seolah takut ada yang mengikutinya. Sambil memproses kamar baru di lantai 4, si pengantin wanita bercerita pelan. Saat mereka masuk kamar, suami bilang ingin mandi dulu. Tapi gak lama kemudian, terdengar ketukan dari balkon. Sang istri mendekati tirai. Ponselnya berdering, nomor suaminya. "Sayang, tolong bukain pintu balkon, aku terkunci di luar." Dunia seolah berhenti. Kalau suaminya di luar, lalu siapa yang tadi masuk kamar mandi? Mereka segera keluar kamar dan gak pernah kembali lagi. Aku hanya bisa menatap mereka sambil menahan gemetar di tangan. Kemudian datanglah awal tahun 2020. Berita tentang sebuah virus baru mulai ramai. Awalnya terasa jauh, tapi perlahan hotel mulai sepi. Lorong yang dulu sunyi kini benar-benar jadi lorong mati. Manajemen akhirnya mengambil sebuah keputusan yang agak berat. Semua anak magang diberhentikan lebih awal. Hari terakhirku di hotel. Aku berdiri lama di tengah lobi. Tempat itu sudah jadi bagian dari hidupku. Disinilah aku belajar. Bukan cuma soal pekerjaan, tapi soal bertahan. Sebelum pulang, aku membungkuk pelan. Seperti berpamitan pada sesuatu, atau seseorang, atau ya siapalah itu, yang memang kadang seperti mengawasiku. Aku keluar dari pintu utama. Angin sore menyambutku. Dan untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, aku bisa bernafas lebih dalam. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu sih, aku tidak keluar dengan tangan kosong. Aku bawa cerita, aku bawa luka, tapi ketakutan juga. Hotel indah akan selalu tinggal dalam ingatanku, bukan sebagai tempat kerja, tapi sebagai saksi diam dari dunia yang mungkin gak pernah kamu lihat. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengar ceritaku. Jika kamu pernah di tempat yang sunyi, mungkin bukan kamu yang sendirian, tapi mereka yang sedang memperhatikan kamu. Aku anak magang yang pernah tinggal di hotel indah.